Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal dikenal juga sebagai penyakit ginjal stadium akhir, adalah kondisi medis di mana ginjal tidak dapat lagi menyaring produk limbah dari darah secara memadai. Ginjal yang sehat berfungsi untuk menyaring limbah dan racun dari darah, mengatur keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh, serta mengontrol tekanan darah. Ketika ginjal gagal berfungsi dengan baik, limbah dan racun akan menumpuk dalam darah yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Seperti gagal ginjal dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut, atau berkembang secara bertahap yang disebut kronis. Berikutnya, penyakit gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan umumnya dikategorikan sebagai gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis. Penyebab gagal ginjal akut yaitu yang pertama, penurunan aliran darah ke ginjal. Hal ini dapat terjadi karena dehidrasi, syok, pendarahan, atau penyumbatan pada pembuluh darah ginjal. Yang kedua, kerusakan langsung pada ginjal. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh infeksi, racun, obat-obatan, atau penyakit autoimun. Yang ketiga, penyumbatan saluran kemih. Hal ini dapat menyebabkan urin tertahan di ginjal dan meningkatkan tekanan di dalamnya, sehingga menyebabkan kerusakan ginjal. Faktor risiko gagal ginjal akut yaitu usia lanjut, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penggunaan obat-obat tertentu, riwayat penyakit ginjal. Dan penyebab gagal ginjal kronis, penyakit gagal ginjal kronis disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyakit peradangan pada glomerulus, yaitu bagian kecil dari ginjal yang bertanggung jawab untuk menyaring darah. Yang kedua, infeksi pada ginjal. Yang ketiga, diabetes. Gula darah tinggi dapat merusak ginjal dari waktu ke waktu. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah ginjal dan mengganggu fungsinya. Yang kelima, penyakit ginjal polikistik. Ini dapat disebabkan oleh penyakit keturunan yang menyebabkan terbentuknya kista di ginjal. Yang keenam, obstruksi saluran kemih. Hal ini dapat menyebabkan urin tertahan di ginjal dan meningkatkan tekanan di dalamnya, sehingga menyebabkan kerusakan ginjal yang serius. Faktor risiko gagal ginjal kronis yaitu seperti riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, usia lanjut, diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, dan memiliki kebiasaan merokok. Penggunaan obat-obatan tertentu penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan faktor risiko ini akan terkena gagal ginjal. Namun penting untuk diingat mengetahui faktor-faktor risiko ini sehingga Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko gagal ginjal. Berikutnya saya akan menjelaskan epidemiologi gagal ginjal akut atipikal pada anak di Indonesia yang terjadi pada bulan Oktober 2022. Nanti saya akan memberikan data kasus di atas ini. Data kasus berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Oktober 2022 terdapat 269 kasus gagal ginjal yang terjadi pada anak di 27 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan kasus terbanyak yaitu DKI Jakarta 57 kasus, Jawa Barat 36 kasus, dan Aceh 30 kasus. Provinsi dengan kasus terendah yaitu Kalimantan Timur, Gorontalo, Papua, Bengkulu, NTB, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara dengan jumlah 1 kasus. Tingkat kematian dan kesembuhan, kasus kematian ada 157 kasus yaitu 58%. Kasus yang masih dirawat 73 kasus.
Kasus yang sembuh yaitu 39 kasus. Gejala yaitu gejala yang paling umum yaitu anuria, yaitu tidak mengeluarkan air urin sama sekali, yaitu sebanyak 143 kasus atau 53%. Yang kedua, oliguria atau mengeluarkan air urin sedikit, yaitu 58 kasus dengan frekuensi 22%. Tidak anuria ataupun oliguria 68 kasus dengan frekuensi 25%. Usia penderita, mayoritas kasus terjadi pada anak usia 1-5 tahun. Jadi, gagal ginjal akut atau atipikal pada anak merupakan masalah kesehatan serius yang perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dari semua pihak. Diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan penyebab pasti dan mencegah terjadinya kasus baru. Pesan untuk orang tua, segera bawa anak ke dokter jika mengalami gejala seperti anuria, oliguria, atau penurunan volume urin. Yang kedua, hindari memberikan obat-obatan kepada anak tanpa resep dokter. Yang ketiga, jaga kebersihan tangan dan lingkungan anak. Yang keempat, pastikan anak minum air putih yang cukup. Berikutnya, penyakit gagal ginjal diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, durasi kerusakan ginjal. Gagal ginjal akut yaitu kerusakan ginjal secara tiba-tiba dan biasanya berlangsung kurang dari 3 bulan. Yang kedua, gagal ginjal kronis. Kerusakan ginjal ini terjadi secara bertahap dan berlangsung lebih dari 3 bulan. Untuk penyebab, yaitu pertama, gagal ginjal presenal disebabkan oleh penurunan aliran darah ke ginjal, dan gagal ginjal intrasinik disebabkan oleh kerusakan langsung pada ginjal. Yang ketiga, gagal ginjal posternal disebabkan oleh obstruksi aliran urin dari ginjal. Yang ketiga itu tingkat keparahan. Gagal ginjal ini dibagi beberapa stadium, yaitu stadium 1, kerusakan ginjal ringan dengan fungsi ginjal yang masih normal. Gagal ginjal stadium 2, kerusakan ginjal dengan penurunan fungsi ginjal. Gagal ginjal stadium 3, yaitu kerusakan ginjal dengan penurunan fungsi ginjal yang lebih parah. Gagal ginjal stadium 4, yaitu gagal ginjal berat dengan fungsi ginjal yang sangat rendah. Gagal ginjal stadium 5, yaitu gagal ginjal total, membutuhkan terapi seperti pengganti ginjal, dialisis, atau transplantasi ginjal. Klasifikasi lain yaitu gagal ginjal akut oligurik, produksi urin kurang dari 400 ml per hari. Gagal ginjal akut non oligurik, yaitu produksi urin lebih dari 400 ml per hari. Klasifikasi gagal ginjal kronis berdasarkan penyebab, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, diabetes mellitus. Kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, penyakit ginjal polikistik. Yang keempat, obstruksi saluran kemih. Dan juga penting untuk dicatat bahwa klasifikasi gagal ginjal hanya membantu dokter untuk mendiagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat. Klasifikasi tidak selalu mencerminkan prognosis atau ramalan pasien. Baik, pada kesempatan yang terakhir ini, saya akan membahas tentang program pengendalian dan pencegahan penyakit gagal ginjal. Yaitu, gagal ginjal adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan kematian. Jadi, program pengendalian dan pencegahan penyakit gagal ginjal sangat penting untuk dipahami agar bisa menurun angka kejadian gagal ginjal dan meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal dan juga mengurangi beban biaya kesehatan. Berikut ada beberapa program pengendalian dan pencegahan penyakit gagal ginjal. Yang pertama, yaitu promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit gagal ginjal dan faktor risikonya, mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat, menyediakan informasi dan edukasi tentang kesehatan ginjal. Yang kedua, pencegahan primer, yaitu mengendalikan faktor risiko gagal ginjal seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Melakukan screening dini untuk penyakit ginjal, memberikan intervensi dini untuk mencegah progresivitas penyakit ginjal. Yang ketiga, pencegahan sekunder,
yaitu mengobati penyakit gagal ginjal secara optimal untuk mencegah komplikasi, memantau fungsi ginjal secara teratur, dan memberikan edukasi kepada pasien tentang cara mengelola penyakit ginjal. Yang keempat, pencegahan tertier, yaitu memberikan terapi suportif untuk pasien gagal ginjal seperti dialisis dan transplantasi ginjal untuk meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal, memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada pasien dan keluarga. Berikut ada beberapa contoh program pengendalian dan pencegahan penyakit gagal ginjal di Indonesia. Yang pertama, program Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Sehat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat. Yang kedua, program PIS atau PK, yaitu penyakit tidak menular atau puskesmas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular, termasuk diabetes dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, program JKN atau KIS, Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat. Program ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan penyakit gagal ginjal. Jadi pemerintah dan organisasi kesehatan dan juga masyarakat perlu untuk bekerja sama untuk melaksanakan program pengendalian dan pencegahan penyakit gagal ginjal secara efektif. Jadi dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat menurunkan angka kejadian gagal ginjal dan meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatian Anda yang telah menonton. Salam sehat.